Shalom, puji Bapak Yahweh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, maupun mereka yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan puji Bapak Yahweh, pada hari ini kita akan sama-sama membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan baca sama-sama dari kitab Ibrani 10. Ya, kita akan baca sama-sama dari kitab Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ya, kita akan baca sama-sama dari kitab Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 seperti yang boleh tertera di depan ya. Kita akan baca ayat ini sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu, hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, karena ia mengandung upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang datang akan segera tiba, dan Dia tidak akan menunda. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Puji Tuhan, pada hari ini ya kita boleh sama-sama membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan. Ini memang agak beda ya. Sama-sama Lugas, coba yang ayat terakhir, ayat 39, saya akan baca Lugas saya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang murtad menuju kebinasaan, melainkan orang-orang yang beriman menuju keselamatan. Puji Bapak Yahweh. Ya, kita boleh sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, akan kesaksian yang sungguh indah ya, menyatakan tentang perjalanan kehidupan kita. Dan setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, memiliki pekerjaannya, memiliki aktivitasnya masing-masing. Untuk itu ya, segala kemenangan kita, segala perjalanan kita bersama-sama dengan Bapak Yahweh harus kita saksikan ya. Karena dengan kesaksian ini bisa menambah iman percaya kita, bisa menguatkan jiwa-jiwa yang lain, dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya mungkin hal yang dialami oleh jemaat A, belum dialami oleh jemaat B ya. Tetapi ketika jemaat B mengalami hal yang sama, masalah yang sama seperti jemaat A, akhirnya melalui kesaksian dia boleh diingatkan, oh ternyata begini cara melakukan dalam tanda kutip pemecahan terhadap masalah tersebut ya. Dan puji Bapak Yahweh, kita boleh melihat tadi bagaimana perjalanan hidup kita semua. Ya, kita semua khususnya mungkin yang orang-orang kita banyakan lah ya. Kita mungkin lahir bukan mengenal nama Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ya. Kita memiliki latar belakang iman yang berbeda awalnya dari sejak kita lahir, dan puji Bapak Yahweh berjalan dengan perjalanan waktu, akhirnya kita boleh sama-sama dikumpulkan di tempat ini ya. Dari pengalaman kita juga hal yang kita belajar tentang Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, itu juga kita ya diumpamakan seperti bayi ya. Seperti bayi yang mulai merangkak, mulai belajar jalan, sampai akhirnya sekarang kita harus berlari ya. Mungkin kita mengenal nama Bapak Yahweh dulu, kita masih pelan-pelan dulu kan. Meninggalkan akan sesembahan, nama sesembahan yang lama. Yang itu ya di tempat ini, khususnya di jemaat ini kan mungkin bagi mereka yang ada beberapa yang menolak untuk melepaskan
atau meninggalkan akan nama sesembahan dari kepercayaan yang lain. Nah kemarin kita baru belajar kan Bapak Ibu ya dari apa? Dari ibadah Sabat kemarin kan, ibadah Sabat kemarin mengenai apa? Peraturan hidup bermasyarakat ya, khususnya apa? Jangan pertama jangan mencuri ya, kemarin dari Ulangan 22. Ya, apabila mungkin menemukan apa? Kambing atau domba atau lembu ya, jangan kita mengambil atau juga jangan berpura-pura tidak tahu ya bahwa itu adalah milik daripada orang yang sebenarnya yang memiliki akan binatang tersebut. Demikian juga pada saat kita baru belajar mengenal akan nama Bapa Yahweh ya. Kalau saya bilang dulu kita meminjam ya, dulu kita meminjam akan sesembahan dari Tuhan kepercayaan lain yang depannya hurufnya A, yang ya Tuhannya siapa? Tuhannya Pak Jokowi ya, Tuhannya Pak Mojtaba Khamenei ya. Yaitu yang sampai sekarang masih banyak disembah oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen. Ya, di awal-awal kita yang sudah memanggil akan nama A tersebut, kalau saya bilang dulu kita meminjam, tapi yang lebih jahatnya yang sekarang orang-orang Kristen kebanyakan bukan meminjam lagi, tetapi mencuri. Ya, mencuri akan nama sesembahan dari kepercayaan dari orang lain yang depannya A. Ya, kalau kita kan meminjam kan, dulu kita dalam tanda kutip ya meminjam, karena setelah kita tahu, oh ini bukan sesembahan kita kembalikan kepada orang yang berhak, yang memiliki akan kepercayaan tersebut. Ya, seperti yang kemarin kan kita boleh pelajari ya dalam Ulangan 22 kemarin. Ya, kita kembalikan. Tapi masalahnya sekarang banyak orang Kristen yang berpikiran, yaitu yang seperti tadi saya bilang, bukan kalau kita meminjam, kalau mereka saya bilang mungkin mencuri, karena mereka beralasan bahwa nama Tuhan A itu adalah sudah dipakai dari beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan orang Kristen yang ada di Arab pun katanya, orang Kristen yang ada di Arab pun mereka juga memanggil akan Tuhan A tersebut. Ya. Oleh karena itu akhirnya mereka merasa berat untuk meninggalkan Tuhan A tersebut. Yang saya bilang tadi adalah sebagai pencuri ya, milik orang lain, kok beralasan bahwa itu dipergunakan oleh orang Kristen Arab dari beribu-ribu tahun yang lalu ya. Dan sekarang kita juga boleh semakin mengenal bahwa keselamatan kita asalnya bukan berasal dari Arab. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 22 kan kita sering sering membaca akan ayat ini ya. Bahwa memang keselamatan kita ini bukan berasal dari Indonesia, bukan berasal dari Eropa, bukan berasal dari Amerika, bukan berasal dari Afrika, bukan berasal dari Arab. Tetapi sungguh keselamatan ini berasal dari Yahudi. Ya. Coba kita baca ulang lagi Yohanes 4 ayat 22. Ya, bahwa memang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal ya. Ini sesama orang Israel nih ya, percakapan antara Yeshua dengan wanita Samaria. Ini sama-sama orang di Israel sekarang, tetapi Samaria adalah Israel, Yehuda adalah Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi ya. Ini masih dalam satu wilayah, kan kita boleh belajar bahwa Israel ini sejak zaman Salomo dia kan terpecah
menjadi dua, utara itu menjadi Israel dan di bawah itu menjadi Yehuda. Ya, sesama daerah aja masih berbeda antara Samaria, Israel Utara adalah Samaria dan Israel bagian selatan adalah Yehuda. Yesua aja bilang bahwa keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Ya, jadi bukan berasal dari, apalagi yang berasal dari Arab. Arab itu ada di sebelah timurnya Israel, ya. Sesama Israel aja Yesua masih bilang bukan Israel yang Samaria, tapi Israel yang ada dari Yahudi, ya. Oleh karena itu banyak orang Kristen yang sampai sekarang yang tadi saya bilang mereka dalam tanda kutip mencuri dengan alasan, dengan dalil bahwa itu adalah sudah disembah oleh Kristen dari Arab. Dan puji Bapa Yahweh, kita sudah boleh pelan-pelan ya meninggalkan akan dulu ya. Dulu kita sudah mulai pelan-pelan meninggalkan nama A. Seperti tadi kesaksian dari Tante Ice kan semua ada perjalanannya. Ya, setelah itu, setelah meninggalkan nama A, mulai kita beralih memanggil nama Yahweh, tetapi masih memanggil nama Tuhannya Yunani dalam bahasa Yunani ya, masih pakai Y yang lain ya. Yang bukan seperti yang si Paulus katakan kan. Paulus katakan bahwa dalam 2 Korintus ya. Dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang keempat. Ya, sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau yang dipanggil dengan Yesus, atau kamu menyebut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, dan selanjutnya ya. Dulu kita masih sudah memanggil nama Yahweh, tetapi masih memanggil nama Yesus. Dan puji Bapa Yahweh, perlahan tapi pasti kita meninggalkan nama Yesus dan kita mulai menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Dan sekarang kita lebih dalam lagi, kita mulai mempelajari Torah ya, mulai mempelajari Torah, dan kita juga boleh mengucap syukur bahwa memang di dalam Torah ini banyak sekali hal-hal, karena kita juga boleh melihat bahwa Torah ini sebenarnya adalah bayangan dari gambaran hal-hal yang seperti saat ini. Tetapi banyak orang yang melupakan atau dalam tanda kutip meremehkan akan Torah ya. Padahal dari Torah ini adalah basicnya, dari Torah ini adalah dasarnya bagaimana kita bisa menyembah, bisa mengenal Bapa Yahweh dengan lebih benar. Seperti tadi kan saya bilang dalam Ulangan 22 tadi kan katakan jangan mencuri. Ya. Dulu kita sempat meminjam atau bahkan sampai beberapa orang mencuri akan nama Tuhan yang disembah oleh umat lain. Padahal dari Torah inilah menjadi cikal bakal, menjadi dasar bahwa kita bisa mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dengan lebih baik lagi. Tetapi orang banyak menganggap Torah itu sudah tidak berlaku, atau bahkan mungkin hanya mengambil sepotong-sepotong aja dari Torah. Coba kita lihat dalam Hosea 8 ayat ke-12. Ya, padahal ini adalah Torah, ini adalah dasarnya untuk kita mengenal Bapa Yahweh. Aku akan menuliskan bagi mereka banyak hal mengenai Torahku yang telah mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Ini coba Lugas. Nah ini dia. Tadi kan akan ya. Coba lihat lagi. Aku akan menuliskan bagi mereka. Tapi dalam Lugas, bagi mereka aku telah. Ya. Beda kan ya, akan dan telah. Bagi mereka, aku telah menuliskan hal-hal penting dari Torahku. Tetapi mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang asing.
Ya, segala janji-janji, segala hal-hal yang penting sudah Bapak Yahweh tulis. Ya, bukan akan, tetapi sudah Bapak Yahweh tulis dalam Torahnya Bapak Yahweh, dalam kitab-kitabnya Bapak Yahweh sudah ditulis, tetapi mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang asing. Ya, sudah dikasih firman, sudah dikasih kalau saya bilang ini adalah puzzle. Ya, Bapak Ibu tahu kan puzzle mainan. Misalkan dalam satu kotak itu sudah ada polanya, ntar anak-anak atau orang dewasa juga bisa, itu tinggal naruh aja nih, ini potongan-potongan ini taruh di mana. Bapak Yahweh sudah tulis dalam Torahnya, polanya sudah digambar sama Bapak Yahweh. Ya, oleh karena itu Paulus kan katakan dalam Ibrani bahwa Torah adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Jadi ngerti kan? Puzzle, backgroundnya, belakangnya itu adalah Torahnya, itu adalah modelnya, sketsanya. Dan diisi, si puzzle-nya itu diisi dengan Yeshua HaMashiach. Kalau dulu Torah itu hanya sebagai bayangan, tetapi melalui puzzle-puzzle-nya dari Tuhan Yeshua HaMashiach ini sudah diisi, sudah diterapkan oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Tetapi sayangnya banyak orang yang menganggap bahwa polanya ini yang sudah dituliskan oleh Bapak Yahweh ini mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang asing. Nah, itu dia. Ya, oleh karena itu kita sebagai penyembah Bapak Yahweh, kita pelan-pelan tapi pasti kita mau belajar ke dalam kebenaran firman Bapak Yahweh. Ya, tadi kan firman Tuhan katakan jangan kita berpindah dari kitab yang kita baca tadi dalam kitab Ibrani tadi. Jangan kita berpindah, atau juga dalam kitab Lukas, jangan kita menggeser keyakinan kita yang sudah kita pelajari saat ini. Coba sekali lagi kita lihat deh dalam permulaan tadi yang kita baca tadi dari Ibrani tadi. Sebab itu hendaklah, ini ILT ya. Sebab itu hendaklah kamu tidak menggeser keyakinanmu, ya. Tidak hanya berpindah, tapi geser dikit aja, jangan kita lakukan. Kenapa? Karena di dalamnya, di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita, ada upah yang besar. Nah, itu yang tadi saya gambarkan berupa puzzle tersebut. Ya. Apabila kita sudah merakit puzzle tersebut dengan potongan-potongan ini dengan begitu indah, nah ini jawabannya. Apabila kita tidak berpindah atau apabila kita tidak menggeser keyakinan kita, iman kita kepada Bapa Yahweh, di situ di dalamnya sudah ada upah yang besar. Asal kita bisa merakitnya dengan benar. Nah, tetapi balik lagi ke seperti kata Hosea tadi. Dari Torah-Torah tersebut Tuhan Yeshua, Bapa Yahweh sudah menulis akan rencananya, akan segala sesuatunya, tetapi bagi kebanyakan orang itu dianggap sebagai sesuatu yang asing. Kenapa bisa asing? Nah, kita lihat dalam Roma 11. Kita baca pengantarnya dulu ya, Roma 11 ayat ke-15. Pengantarnya dulu. Sebab jika penolakan mereka, penolakan orang Yahudi ya, telah menjadi jalan pendamaian bagi dunia. Nah, kan orang banyak bertanya nih, orang Yahudi aja menolak Yeshua kok, ngapain orang Kristen membela Israel, membela Yahudi? Nah ini jawabannya. Sebab jika penolakan mereka telah menjadi jalan pendamaian, ya, karena mereka menolak, akhirnya ada jalan pendamaian bagi dunia. Lalu apa artinya penerimaan mereka selain hidup kembali dari kematian? Nah selanjutnya, jika roti sulung itu kudus, pastilah adonan kudus.
Dan jika akar itu kudus, maka cabang-cabangnya pun kudus. Ya, jika beberapa cabang telah dipatahkan, dan engkau, kita sebagai pohon zaitun liar dientenkan itu disambung, menggantikan mereka, menggantikan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tersebut, sehingga engkau turut ambil bagian nutrisi dalam getah dari akar pohon zaitun itu, maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika engkau bermegah juga, ingatlah, bukan engkau yang menopang akar, melainkan akarlah yang menopang engkau. Mungkin engkau akan berkata, bukankah cabang-cabang itu dipatahkan agar aku dapat dientenkan atau disambung? Baiklah, mereka memang telah dipatahkan, namun hal itu karena ketidakpercayaan. Tetapi engkau telah ditegakkan karena iman. Jadi janganlah sombong, sebaliknya takut. Ya, jadi pohon zaitun. Pohon zaitun yang asli itu adalah menggambarkan orang-orang Israel yang asli. Ya. Tadi kan dikatakan apabila kita ini sebenarnya juga pohon zaitun, tapi pohon zaitun liar. Ya. Saya juga nggak ngerti. Kalau beberapa orang ada yang bilang dicangkok dengan dienten itu beda. Saya juga nggak ngerti, teman. Kalau setahu saya di enten itu cuman disambung, ya nopang gitu aja lah ya. Jadi disambung. Nah, kalau cuman disambung aja, nggak bisa kuat, nggak bisa tumbuh. Nah, yang ngikat itu harus ada sesuatu ya. Kalau misalkan misalkan plat. Kalau plat dengan plat itu kan bisa disambung mungkin sama baut atau sama berbagai peralatan engineering sekarang. Nah, sekarang kalau cuman pohon cabang dengan cabang disambung itu harus diikat. Nah, sekarang masalahnya ikatannya ini kuat atau enggak? Ya. Tadi kan firman Tuhan katakan kita nih orang-orang di luar Israel bisa dikatakan sebagai orang goyim. Kita ini sebenarnya hanya dientenkan, hanya disambungkan dari pohon yang asli. Ya, oleh karena itu, tadi kembali lagi kepada Hosea tadi yang menganggap Torah sebagai sesuatu yang asing. Ya, ini jangan-jangan karena memang dari pohon zaitun yang liar tadi nggak klop sama pohon zaitun yang asli. Akhirnya menganggap bahwa Torah yang menyatakan bahwa keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang asing. Nah, ya kembali lagi mengenai pohon zaitun tadi kan. Kita kalau hanya disambung gitu aja, nggak bisa, ya. Oleh karena itu harus diikat. Nah, diikatnya pakai apa? Pakai Kolose 3 ayat ke-14. Dan di atas semua itu kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan, ya. Jadi kalau kita mau memang benar-benar menempel pada pohon zaitun yang asli, yang sama-sama menerima, tadi kan digambarkan dalam kitab dalam kitab Roma tadi, bahwa pohon ini apabila cabang-cabangnya kudus, maka dia juga menerima aliran yang kudus yang berasal dari akar. Nah, apabila kita menempel sama pohon yang kudus, pohon zaitun asli yang kudus, kita juga akan menerima aliran nutrisi makanan yang tumbuh
yang mengalir melalui tumbuhan tersebut juga firman yang nutrisi yang murni. Ya, apabila kita satu dengan pohon zaitun yang asli yang menerima pengajaran Yeshua HaMashiach. Nah, tetapi yang seperti yang tadi saya bilang, bahwa orang-orang Kristen sampai saat ini banyak sekali yang dalam tanda kutip mencuri atau juga tidak mau meninggalkan akan hal yang tidak benar. Ya, karena mereka menganggap seperti tadi saya bilang kan, mungkin kita dari sejak lahir background kita bukan mengenal kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita boleh memiliki background yang berbeda. Tapi puji Bapa Yahweh atas kasih karunia, atas anugerah dari Bapa Yahweh, kita yang adalah pohon zaitun yang liar, ya, kita boleh disambung. Kita boleh menerima aliran firman yang murni, yang berasal dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu tadi pesan dalam kitab Ibrani adalah jangan kita menggeser atau mengubah keyakinan kita. Karena dari situ ada upah yang besar. Walaupun mungkin saat ini kita belum bisa melihat upah yang besar itu seperti apa secara keinginan jasmani kita. Tetapi secara rohani sebenarnya kita sudah mendapat upah yang besar. Ya, secara jasmani mungkin kita belum menerima seperti apa yang mau kita inginkan, tapi secara rohani sebenarnya kita sudah menerima darah Yeshua yang begitu mahal kan, bukan dengan barang yang fana, namun dengan darah yang mahal ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kan kalau misalkan orang misalkan ke PMI atau ke donor darah atau gitu kan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang yang donor darah dibayar hanya dengan susu, biskuit, atau juga mungkin ada roti, telur, atau bubur kacang hijau. Ya, tetapi coba itu Bapak Ibu coba hitunglah, kira-kira sama kayak MBG apa enggak ya? Coba dari situ coba Bapak Ibu pikirkan, dari sekantong makanan ini, mungkin dalam satu kantong darah itu bisa dijual sama rumah sakit berapa? Mungkin satu kantong bisa berapa? Saya nggak tahu, 1 juta atau berapa ratus ribu. Kalau misalkan 500.000 bisa dapat berapa kantong makanan MBG tersebut? Ya, kita bisa bayangkan begitu. Nah, apalagi darah Tuhan Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu dia bilang kan, bukan dengan barang yang fana, namun dengan darah yang mahal. Nah, ini yang tidak biasanya kita sadari ya. Tidak biasa coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat ke 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini tadi nih, pohon zaitun liar nih ya. Sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang diwariskan oleh leluhurmu. Ya, kita memiliki background yang beda, yang boleh mengenal nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah HaMashiach yang mahal, yang seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan celah. Nah, ini ya, oleh karena itu apa? Tadi kan dikatakan bahwa jangan kita menggeser, jangan kita mengubah, jangan kita berpindah keyakinan kita. Apalagi seperti tadi yang saya gambarkan tadi kan, memberikan darah, donor darah hanya karena sebatas satu bekal MBG, akhirnya ditukar sama rumah sakit dengan mungkin ratusan ribu. Ya, itu yang bisa saya kasih ilustrasikan begitu ya. Hanya karena berkat jasmani,
hanya karena pangkat, hanya karena harta, hanya karena hal-hal yang mungkin bisa dihitung oleh manusia, akhirnya mengubah atau menggeser keyakinan. Ya, itu yang saya sangat saya sangat sedih, apalagi ngelihat orang-orang yang dulu bersama-sama kita memanggil Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasyah. Kalau saya bayangkan, dulu mungkin pembukaan rahasia firman Tuhan tidak seperti segamblang sekarang ini, ya. Ya mungkin ya kita dulu hanya mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasyah hanya kulitnya saja. Tapi sekarang setelah kita mau sungguh-sungguh, akhirnya tadi apa? Ada upah yang besar yang sudah menanti kita di situ, ya, yaitu akhirnya apa? Bapa Yahweh kasih lihat, ini loh dibukakan sedikit demi sedikit akan kebenaran firman Bapa Yahweh. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa Yahweh, ya, apabila kita mau mengasihi Bapa Yahweh, ya. Kembali lagi tadi kan seperti minyak, seperti pohon zaitun liar yang dientenkan, yang disambung, ya, dengan pohon zaitun yang asli, dan yang bisa menyambung tadi adalah hanya kasih. Nah ini kasih kan banyak nih kan, kasih orang Kristen apabila ditanyakan, pokoknya intinya orang Kristen itu adalah kasih, ya, tapi menolak Torah, ya. Padahal kasih itu tertuang di dalam Torah. Seperti tadi kitab Hosea tadi kan, mereka menganggap Torah itu sesuatu yang asing. Padahal di dalam Torah itu ada kasih. Yeshua berkata dalam Matius 22, ya, Matius 22 ayat ke-36. Nih. Kasih tertulis dalam Torah. Guru, manakah perintah yang terbesar di dalam Torah? Ya, di dalam Torah, ya. Para murid tidak bertanya tentang firman yang lain, tentang apapun juga, tetapi yang mereka tanya, guru, mana perintah yang terbesar di dalam Torah? Dan Yeshua berkata kepadanya, pertama, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, ada dua, tapi sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi, ya. Jadi yang bisa mengikat kita, karena kita memiliki iman bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, yaitu dari Tuhannya orang Yahudi, ya. Yang bisa mengikat kita dengan pohon zaitun yang asli hanyalah kasih. Dan kasihnya itu ya kasih yang seperti Yeshua ajarkan seperti ini. Kasih terhadap Bapa Yahweh dan kasih terhadap sesama manusia, ya. Oleh karena itu, puji Bapa Yahweh, saya ngelihat-lihat, sebenarnya bisa dianggap itu berisik sih, ya. Maksudnya dianggap berisik. Saya terlintas dalam YouTube biasanya kan, kalau YouTube kan sesuatu yang viral itu biasanya langsung muncul di trending topik kan, ya. Trending topik apalagi tentang masalah agama. Tentang debat-debat itulah, ya, tentang debat-debat. Bahkan sampai ada yang berjanji, ada yang bersumpah begini. Kalau engkau bisa, dari pihak seberang, ya, kalau engkau orang Kristen bisa menunjukkan bahwa Yeshua adalah Tuhan, Yeshua mau mengaku bahwa dia adalah Tuhan, saya akan menjadi Kristen. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar dalam YouTube,
atau juga dalam khotbah dalam perdebatan begitu. Kalau secara ini sih seru ya, secara itu seru, tapi ya dalam Timotius kan juga diajarkan kan perintah Paulus kepada Timotius supaya apa? Kita hindarilah percakapan kosong dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu. Ya, urusan engkau mau percaya sama Bapak Yahweh, kita mau percaya sama Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach atau enggak, itu urusan kita. Ya, kalau orang tidak mau hanya mau menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat apabila Yeshua mau menyatakan dalam ayatnya bahwa aku adalah Tuhan, itu nggak penting lah ya, maksudnya bukan Yeshua yang perlu kita, tetapi manusia yang perlu Yeshua, ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Kalau saya perlu barang ini misalkan ada di Pak Yohanes. Saya perlu barang A sama Pak Yohanes. Apakah saya yang mengharapkan Pak Yohanes datang sama saya? Tentu tidak. Apakah saya perlu mendengar bahwa Pak Yohanes memiliki barang tersebut yang saya inginkan? Tidak perlu. Tetapi apabila saya tahu Pak Yohanes punya barang tersebut, saya akan datang sama Pak Yohanes. Ya, itu gambarannya begini. Ya, mengenai keselamatan, mengenai Yeshua HaMashiach, ya. Yeshua HaMashiach tidak perlu mengaku seperti apa yang diminta oleh orang-orang tersebut, bahwa akulah Tuhan. Ya, tetapi karena saya tahu bahwa dia adalah Tuhan, saya yang harus datang kepada dia. Ya, bukan karena Pak Yohanes punya barang tersebut, dia harus gembor-gembor, saya punya barang ini. Tetapi karena saya tahu Pak Yohanes punya barang tersebut, saya datanglah ke sana. Dengan kata lain, yang perlu yang datang. Kalau kamu nggak perlu, ya nggak usah datang. Ya, dengan kata lain, kalau saya perlu keselamatan bukan dengan barang yang fana, namun dengan darah yang mahal. Kalau kita semua perlu itu, kita yang datang ke Yeshua. Ya, bukan berarti Yeshua sendiri yang memang ada beberapa seperti misalkan seperti si Paulus, itu Yeshua sendiri yang datang kepada Paulus. Tetapi karena kita semua sudah tahu bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach, oleh karena itu ya datanglah kepada dia. Ya, oleh karena itu ya itulah perdebatan-perdebatan kosong yang ada di mana, khususnya antara orang Kristen dengan penyembah Tuhan yang lain ya. Oleh karena itu kita bersyukur ya di tempat ini kita memiliki iman, percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tetap pegang erat itu. Coba kita lanjutkan lagi dalam Ibrani ayat yang ke-36 sekarang. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima pengenapan janji itu. Nah ini, kadang-kadang orang tuh tidak tabah. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Kadang-kadang orang itu tidak tabah dalam menjalani kehidupan ya. Tidak tabah, yaitu seperti tadi saya bilang, ada godaan sedikit, langsung langsung berubah haluan ya. Tetapi yang yang boleh kita pelajari dalam firman kebenaran ini, ketabahan atau juga tahan uji. Coba 1 Korintus 3 ayat 13.
maka tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata, karena masanya akan menyatakan hal itu. Sebab oleh api, hal itu akan disingkapkan. Dan apilah yang akan menguji masing-masing pekerjaan seperti apakah kualitasnya. Ya, tadi ketabahan menimbulkan tahan uji. Nah, yang menguji itu adalah api. Api akan menguji masing-masing pekerjaan seperti apakah kualitasnya. Nah, inilah iman percaya kita, kualitas iman percaya kita diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Mana tuh? Yeremia ya. Yeremia 23 ayat 29. Jadi yang akan menguji itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Ya, jadi ada dua perumpamaan, seperti api dan seperti palu. Nah, tadi kan setiap hal, setiap pekerjaan akan diuji kualitasnya dengan api. Saya ada sedikit gambaran sedikit. Tadi kita berbicara tentang pohon zaitun. Pohon zaitun yang mungkin bisa kita kenal melalui minyaknya ya, minyak zaitun, wangi gitu kan ya, memiliki manfaat. Proses pengolahan daripada minyak zaitun ada yang saya juga belum pernah tahu ini ya cara proses mengolahnya. Cuman kurang lebih katanya ditumbuk. Ya, ditumbuk. Pukul si daun tersebut. Bukankah firmanku seperti palu yang menghancurkan bukit cadas? Ya, setelah dihancurkan baru bisa keluar minyaknya. Nah, begitu juga dengan kita nih. Kita yang suka masak. Yang suka masak pakai Pakai daun aromatik. Ya, daun aromatik apa? Daun jeruk, daun salam, atau juga pakai sereh. Pokoknya berbagai wangi-wangian dari tumbuhan, dari daun. Kalau dimasak, nggak tahu Bapak Ibu pernah merhatiin nggak? Kalau dimasak itu sampai misalkan kita mau bikin tongseng, mau bikin makanan yang penuh dengan rempah-rempah. Ketika kita mau bikin itu, daun-daunannya kita goreng kita masak dulu sampai Kenapa bisa wangi? Merhatiin nggak di daunnya? Itu keluar minyak. Ya, bisa keluar minyak, itulah yang membuat wangi aroma dari masakan kita, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bukankah tadi firmanku seperti api, masakan tersebut si daun tersebut dipanaskan dengan api di bawahnya ya, sampai keluar minyak. Kalau belum keluar minyak, belum begitu wangi. Ya, oleh karena itu harus sampai keluar minyak. Oh iya nih. Dan juga mungkin pohon zaitun, daun si zaitun tersebut ditumbuk. Ya, bukankah firmanku seperti palu yang menghancurkan bukit cadas? Ya, kalau misalkan sudah keluar minyaknya, aromanya sudah keluar, oh ternyata itulah kualitasnya seperti dalam 1 Korintus 3 tadi. Ya, setiap pekerjaan diuji dengan api untuk menyatakan kualitasnya. Tetapi apabila mungkin daun-daunan pohon yang lain yang memang tidak memiliki aroma, mau dipanaskan begitu rupa, mau ditumbuk begitu rupa, dia tidak mengeluarkan minyak atau juga tidak mengeluarkan wangi-wangian. Berbicara minyak, berbicara wangi-wangian, berbicara Roh Kudus, ya. Semakin diuji, semakin kita mengalami hal-hal yang seperti tadi dikatakan, kita memerlukan ketabahan yang menimbulkan tahan uji. Apabila keluar minyaknya, keluar
aromanya. Keluar urapan yang berasal dari Bapa Yahweh, oh ternyata ini memang ini adalah anaknya Bapa Yahweh. Tetapi kalau yang keluar bukan wangi-wangian tetapi malah bau busuk, nah itu yang berbahaya ya, berbicara wangi-wangian, berbicara apa? Berbicara dupa ya. Kalau kita lihat di mana pola tabernakel kan dupa, dan kita ingat seperti siapa? Dua contoh yang salah membawa menaruh api dalam perdupaannya mereka. Coba Imamat 10 ini mengenai Nadab Abihu. Imamat 10 ayat 1 coba dan seterusnya. Ini akibatnya apabila salah nih. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil pedupaan. Dengan kata lain, dupa itu adalah diri mereka masing-masing sendiri. Apa maksudnya? Buat diri mereka sendiri dan menaruh api serta membubuhkan dupa di atasnya. Ya, mereka telah mempersembahkan api asing ke hadirat Yahweh yang tidak Dia perintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadirat Yahweh dan melalap mereka sehingga mereka mati di hadirat Yahweh. Dengan kata lain, kita membawa pedupaan kita masing-masing seperti Nadab dan Abihu. Tetapi ketika kita membawa pedupaan kita, apakah kita membiarkan diri seperti Nadab dan Abihu? Kita membiarkan diri dengan api yang asing, dengan firman yang asing, bukan dengan firman yang benar-benar berasal dari surga, yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya. Jadi kenapa? Karena mereka membawa dirinya mereka masing-masing, membawa pedupaan masing-masing, tetapi membiarkan dirinya mendapat ditaburi oleh kebenaran firman yang asing. Tadi kenapa? Firman Tuhan seperti api. Jadi mereka membawa api dengan firman yang asing, dengan firman yang lain. Tadi kita belajar, pohon zaitun liar dientenkan disambung dengan pohon zaitun yang asli. Jangan pohon zaitun liar ini mengatur-ngatur pohon zaitun yang asli. Kenapa? Karena kita cuma disambung. Ya, jadi kita harus ikut alur dari bawah, dari akarnya itu bagaimana sih nutrisi makanan dari pohon zaitun yang asli. Ya, oleh karena itu, ya jangan sekali-kali seperti firman yang kemarin juga kan dari Ulangan 22 yang kemarin kita boleh pelajari apa? Dalam satu ladang jangan biarkan ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman, dengan berbagai jenis benih. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita masing-masing. Ya ditaburi aja hati kita dengan firman yang murni, yang berasal dari Bapa Yahweh ya. Jangan biarkan kita membawa atau juga dibawa dengan api yang asing. Ya, supaya apa? Supaya kita lanjut Ibrani 10 ayat 37. Supaya apa? Kenapa? Sebab tinggal sedikit. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab tinggal sedikit dan hanya sedikit waktu lagi Dia yang akan datang segera tiba dan tidak menunda-nunda lagi ya. Waktunya tinggal sedikit. Bapak Ibu yang dikasih ya, katakan bahwa tinggal sedikit dan hanya sedikit. Dia yang akan datang. Siapakah Dia yang akan datang? Yaitu iman. Ya, iman yang boleh kita pelajari bahwa iman itu adalah Yeshua itu sendiri ya. Dia tidak akan menunda-nunda lagi waktu kedatangannya ya. Oleh karena itu, coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat ke-9.
Tuhan tidak sedang menunda janjinya. Sebagaimana beberapa orang menganggapnya sebagai penundaan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti Torah atau bahkan menganggap Torah itu sebagai sesuatu yang asing. Sebaliknya, dia sedang bersabar terhadap kita. Tuh, Tuhan mana coba yang mau sabar sama anak-anaknya nih. Dia sedang bersabar terhadap kita sebab dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi semua orang dapat memperoleh kesempatan pertobatan. Ya, tadi kan seperti kerinduan tadi, kita rindu supaya saudara-saudara kita khususnya yang memiliki hubungan darah dengan kita doakan supaya mereka juga bisa menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach ya. Jadi waktu-waktu yang sedang kita jalani ini, tadi firman Tuhan katakan sebagai apa ya? Sebab Bapa Yahweh tidak menghendaki orang itu dibinasakan, tetapi dia menghendaki semua orang diselamatkan. Oleh karena itu waktu yang kita miliki saat ini sebenarnya sebagai kesempatan bagi kita untuk kita seperti tadi, untuk kita bertobat, diberikan kesempatan, ya. Oleh karena itu jangan menganggap oh Tuhan masih lama lah, seperti apa yang masih 2030 nanti aja lah Tuhan. Ntar 2029 tanggal 31 Desember baru saya tobat. Ya kita kan nggak ngerti ya, kita nggak ngerti mungkin setelah ini apakah kita masih kontrak kita masih diperpanjang sama Bapak Yahweh di dunia ini. Atau mungkin langsung di cut off, langsung di stop. Ya, oleh karena itu anggaplah waktu-waktu ini sebagai kesabaran Tuhan ya. Selagi kesempatan ini masih ada, ya. Jangan kita menganggap kesabaran Tuhan ini sebagai oh Tuhan sedang menunda nih, sedang menunda kedatangannya. Oleh karena itu ya antar aja lah. Ya, tapi firman Tuhan tadi katakan tinggal sedikit dan hanya sedikit waktu lagi dia akan datang segera tiba dan tidak menunda lagi. Selanjutnya ayat ke-38 dalam Ibrani 10 tadi ayat 38 sekarang. Namun orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman itu siapa? Yeshua. Dengan kata lain, orang benar akan hidup oleh Yeshua. Dan jika ia murtad, maka jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tadi murtad tadi maksudnya berpindah, menggeser keyakinannya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang murtad menuju kebinasaan, melainkan orang-orang yang beriman menuju keselamatan ya. Inilah iman kita. Kita bukan orang-orang yang kalau bisa dibilang sebagai orang-orang gampangan. Ya. Orang gampangan itu apa? Orang yang ngikut arus ke sana. Oh, di sini ada khotbah yang dalam tanda kutip baru, ikut. Oh, ini ada pembukaan yang baru, ikut. Tanpa diteliti, tanpa diobservasi, tanpa dimeditasi akan kebenaran firman Tuhan ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Namun apakah kita mau tadi kan dalam firman Tuhan dalam ini apakah kita mau tabah ya, tabah dalam kita menjalani kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13. Nah, ini kata kuncinya nih, supaya kita bisa tabah. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Masiah yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sekali lagi saya bacakan Filipi 4 ayat 13. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Masiah yang memberi kekuatan kepadaku. Coba saya. Ini dengan iman. Dengan iman kita mau baca ayat ini sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Masiah yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, aku dapat menanggung segala perkara
di dalam Hamasiah yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Hamasiah yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini kalau saya bilang ini sebagai apa ya? Pernyataan iman kita. Ya, pernyataan iman itu bukan hanya karena apa namanya? Doa apa itu namanya? Doa Shema Israel, ya, tetapi ini juga pernyataan iman kita. Aku dapat menanggung segala sesuatu. Ya, bukan hanya aku dapat menanggung sedikit sesuatu. Tapi apa? Aku dapat menanggung segala sesuatu. Tapi kuncinya apa? Passwordnya apa? Harus di dalam Hamasiah. Ya, sekali lagi, harus di dalam Hamasiah Yeshua. Karena apabila kita tabah menjalani segala sesuatu, kita akan diberikan tahan uji. Dan apabila kita bisa tahan uji, mahkota sudah tersedia bagi kita. Ya, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Hamasiah. Hamasiahnya itu siapa? Yeshua. Kenapa kita bisa menanggung segala sesuatu? Kenapa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, satu ayat terakhir, Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Yahweh. Menurut Paulus, menurut kebenaran firman Tuhan tadi, kita sudah dipotong dari pohon zaitun yang asli, dari pohon zaitun yang liar, kita disambungkan dengan pohon zaitun yang asli. Pohon zaitun yang asli yaitu dari bangsa Israel itu sendiri, di mana keselamatan berasal dari orang Yahudi, dan orang Yahudi itu nama Tuhannya adalah Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasiah. Oleh karena itu ketika kita sudah ditempel, ketika kita sudah disambung, sudah dientenkan dengan pohon zaitun yang asli, kita akan menerima nutrisi makanan yang mengalir dari akar, yang benar-benar murni, yang berasal dari Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasiah. Oleh karena itu sekali lagi, keselamatan adalah urusan kita pribadi masing-masing. Seperti yang pernah saya gambarkan kan, kejadian yang beberapa waktu tahun yang lalu, seperti di mana kejadian di stadion sepak bola mana gitu, ketika terjadi kerusuhan atau apa gitu, banyak orang yang mati dalam dekat pintu-pintu keluar. Kenapa? Karena mereka mencari selamat masing-masing. Ya, itulah gambarannya bahwa Yeshua mengatakan bahwa berjuanglah untuk masuk melalui jalan yang sempit. Ya, kalau kita gambarkan dari beberapa orang yang mau berusaha keluar dari stadion tersebut, mereka akhirnya mati. Kenapa? Karena mereka sama-sama berjuang, tetapi dengan apa? Dengan egonya masing-masing. Kenapa dengan egonya masing-masing? Kenapa? Karena sudah emergensi, sudah tidak ada aturan. Ya. Kalau sebagus apapun, sebaik apapun kita latihan, kalau yang sudah namanya emergensi, kebanyakan itu sudah pakai egonya masing-masing, ya. Tetapi tadi kita sudah diingatkan, tinggal sedikit lagi waktu, bahkan hanya sedikit. Ini sudah emergensi berarti nih. Sudah emergensi, tapi kita kan sedang berjuang menuju pintu yang untuk masuk ke dalam pintu yang sempit ini, tetapi emergensinya itu tetap harus pakai aturan. Ya. Emergensi tetap harus, kalau misalkan dalam perusahaan atau dalam kan ada misalkan management of change, atau juga tentang perubahan-perubahan, tentang emergency itu ada ininya, ada panduannya, ya, protokolnya bagaimana. Begitu juga misalkan dengan
dengan di alat transportasi, mungkin juga di segala bidang lah. Kalau misalkan ada emergensi, pasti ada cek ini, cek ini, cek ini. Ada aturannya. Nah, aturannya itu adalah apa? Torah. Ya. Jangan kita menganggap Torah itu sebagai sesuatu yang asing, seperti kata Hosea tadi. Tetapi melalui Torah, justru kita bisa belajar banyak hal. Oh, ternyata begini loh. Ternyata beginilah pola ibadah yang Bapak Yahweh kehendaki. Ternyata begini loh caranya beribadah, cara datang kepada Bapak Yahweh. Dengan kita membawa pedupan kita masing-masing, jangan kita ditaburi oleh firman, oleh api yang asing. Tetapi tetap harus dengan firman, dengan api yang berasal daripada Bapak Yahweh. Kenapa? Karena dengan api itu akan menguji kualitas pekerjaan. Dengan api akan teruji kualitas iman kita masing-masing. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua.